Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 7 yang beranggotakan Merinda Inaya Fawazita, Salsabila Rahma Putri Halim, Salsabila Putri Deliana, dan Fenicia Johan akan membahas mengenai investigasi penyebab ledakan pabrik nitrooksida. Perkenalkan, saya Merinda Inaya Fawazita. Baiklah, langsung saja ini soal P84C. Berdasarkan kutipan dari The Morning News, Wilmington, Delaware, pada tanggal 3 Agustus 1977, investigator menyaring puing-puing dari ledakan untuk mencari penyebab yang dapat menghancurkan pabrik nitrooksida baru. Seorang juru bicara perusahaan mengatakan tampaknya lebih kemungkinan bahwa ledakan secara fatal itu disebabkan oleh gas amonium nitrat lain yang digunakan untuk menghasilkan nitrooksida. Sebesar 83% amonium nitrat dan 17% larutan air yang diumpankan pada suhu 200 derajat Fahrenheit ke CSTR yang dioperasikan pada suhu sekitar 510 derajat Fahrenheit. Amonium nitrat cair terurai secara langsung untuk menghasilkan gas nitrooksida dan uap. Dipercayai bahwa fluktuasi tekanan diamati dalam sistem dan sebagai hasilnya, umpan amonium nitrat cair ke reaktor mungkin telah ditutup sekitar 4 menit sebelum ledakan. Sebagai informasi tambahan terdapat pada tabel di samping. Pertanyaan pertama, dapatkah kamu menjelaskan penyebab terjadinya ledakan? Reaksi yang terjadi di dalam reaktor adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui penyebab ledakan, maka kita melakukan perhitungan sebelum terjadinya shut-off dan setelah terjadinya shut-off. Pada saat sebelum terjadi shut-off, diperoleh nilai CPO sebesar 0,4763 BTU per pound dengan cara mensubstitusikan nilai yang kita peroleh sebelumnya. Selanjutnya yaitu menghitung nilai tau dengan kondisi awal pada saat suhu 510 derajat Fahrenheit dengan nilai K 0,307 per H dan konversi sebesar 99,99%. Maka diperoleh nilai tau sebesar 32.570 jam. Selanjutnya yaitu menghitung nilai K. Dikarenakan adiabatik, maka nilai U dan A sama dengan 0, maka nilai K sama dengan 0. Selanjutnya yaitu mencari nilai A dengan nilai T, K, dan R sudah diketahui. Selanjutnya menghitung nilai E per R dengan mensubstitusikan nilai K1, K2, T1, dan T2, maka diperoleh perbandingan E per R sebesar 44.518, sehingga diperoleh nilai A sebesar 2,62 dikali 10 pangkat 19. Selanjutnya mencari nilai T bintang, di mana Tc merupakan suhu umpan sebesar 200 derajat Celcius yang kita konversikan ke dalam satuan Rankine, maka diperoleh nilai Tc sebesar 660 Rankine, sehingga kita peroleh nilai T bintang sebesar 670,086 Rankine. Selanjutnya kita mencari nilai S bintang, di mana delta H reaksi sebesar minus 336 BTU per pound, maka diperoleh nilai S bintang sebesar 0,000399 BTU per pound. Terakhir, menghitung CPO 1 plus K, diperoleh hasil 0,4763 BTU per pound. Sehingga dapat disimpulkan nilai S bintang sebesar 0,000399 BTU per pound dan nilai CPO 1 plus K sebesar 0,4763 BTU per pound. Sehingga CPO 1 plus K lebih dari S bintang, di mana runaway tidak akan terjadi. Dari hasil perhitungan pada bagian ini, dapat dikatakan bahwa kondisi operasi reaktor sebelum shut-off tidak akan menyebabkan reaktor meledak. Setelah itu, kita menghitung keadaan reaktor setelah di shut-off selama 4 menit, sehingga kita tahu penyebab reaktor meledak. Dengan cara perhitungan yang sama, namun keadaan reaktor berubah tanpa ada aliran yang masuk dan keluar, sehingga menyebabkan reaktor menjadi batch. Setelah melakukan perhitungan yang sama, diperoleh hasil akhir nilai S bintang sebesar
2,712 dikali 10 pangkat min 4 BTU per pound, sehingga nilai CPO1 plus K kurang dari S bintang, yang memenuhi syarat terjadinya runaway, sehingga dapat dikatakan bahwa yang menjadi pemicu terjadinya ledakan bukanlah kondisi operasi sebelum shutoff, melainkan berasal dari shutoff yang terjadi. Ketika kondisi reaktor berubah dari kondisi stabil menjadi kondisi tidak stabil, runaway bisa terjadi. Pada kasus ini, kondisi stabil berubah menjadi tidak stabil dikarenakan dilakukannya shut-off. Ketika shut-off dilakukan, sistem berubah dari continue menjadi batch, di mana aliran air berhenti. Ketika masukan air berhenti, suhu reaktor akan naik, sebab masukan air berfungsi untuk menyerap kalor dari reaksi dekomposisi amonium nitrat yang bersifat eksotermis. Pada persamaan reaksi sebelumnya, dihasilkan H2O dan N2O yang berfasa gas. Ketika suhu sistem naik, maka akan mempengaruhi tekanan sistem karena produk dari reaksi berwujud gas. Suhu yang naik terus-menerus menyebabkan tekanan juga semakin naik, dan reaktor meledak karena suhu tidak dapat menahan lagi tekanan yang terjadi. Pada gambar di bawah ini, kita bisa melihat bahwa saat terjadi runaway, keadaan reaktor dalam keadaan tidak stabil, sehingga menyebabkan suhu naik secara drastis yang menyebabkan tekanan reaktor pun naik. Pada akhirnya, reaktor tidak bisa menahan keadaan di dalam sehingga ledakan pun terjadi. Perkenalkan, saya Salsabila akan menjelaskan cara mencari suhu reaktor sesaat sebelum shutdown. Data-data yang diketahui adalah sebagai berikut. Laju feed sebesar 310 pound per jam. Komposisi feed terdiri dari 83% amonium nitrat dan 17% air. Konversi yang terjadi adalah 99,99%. Massa amonium nitrat yang terdapat dalam reaktor adalah 500 pound. Lalu persamaan laju reaksi dikali volume sama dengan konstanta laju reaksi dikali massa. Dan data konstanta laju reaksi adalah sebagai berikut. Persamaan-persamaan pada CSTR non-isothermal yang berlaku pada proses ini adalah raca mol CSTR yaitu V sama dengan FAO kali X per minus RA. Persamaan laju reaksinya yaitu minus RA sama dengan K dikali CA, di mana K sama dengan A dikali eksponen minus EA per RT. Lalu stokiometrinya CA sama dengan CAO kali 1 minus X, dan kombinasi dari seluruh persamaan tersebut adalah V sama dengan FAO dikali X per KCAO dikali 1 minus X. Pada perhitungannya, pertama-tama dicari nilai laju alir massa amonium nitrat atau FA0, yaitu sebesar 83% dikali laju alir massa feed awal, sehingga dapat diketahui nilai FA0-nya sama dengan 257,3 pound per jam. Lalu untuk nilai energi aktivasi dibagi dengan konstanta R, dapat diketahui dari persamaan perbandingan konstanta laju reaksi, yaitu K sama dengan K0 dikali eksponen EA per R dikali 1/T0 minus 1/T. Sebelumnya sudah diketahui dua nilai konstanta laju reaksi pada dua suhu yang berbeda. Dengan mensubstitusikan nilai-nilai tersebut, dapat diketahui nilai EA per R-nya yaitu sama dengan 44.518. Lalu dilakukan perhitungan terhadap nilai A atau faktor frekuensi dengan menggunakan persamaan konstanta laju reaksi yaitu K sama dengan A dikali eksponen minus EA per RT, dan dengan memasukkan salah satu nilai K yang sudah diketahui didapatkan nilai A sebesar 2,624 kali 10 pangkat 19. Setelah itu, untuk menentukan suhu reaktor sebelum shutdown, digunakan persamaan raca mol untuk reaktor CSTR, yaitu V sama dengan FA0 dikali X per minus RA. Dengan perpindahan ruas, didapatkan minus RA dikali V sama dengan FA0 dikali X. Sebelumnya juga sudah diketahui bahwa minus RA dikali V sama dengan K dikali M, di mana K merupakan fungsi suhu. Setelah memasukkan data-data yang diperlukan dan yang sudah diketahui, didapatkan T sebesar 981 Rankine atau 521,327 derajat Fahrenheit. Perkenalkan, saya Salsabila ingin membahas mengenai cara untuk memulai atau menutup dan mengendalikannya. Pertama, ketika startup.
Suhu di reaktor dinaikkan secara perlahan hingga stabil pada kondisi upper steady state. Dengan alasan mempertahankan pada kondisi upper steady state, reaksi akan menghasilkan konversi yang lebih besar dibandingkan pada kondisi lower steady state. Ketika kondisi mencapai upper steady state, suhu dikontrol atau dikendalikan agar stabil untuk mempertahankan konversi dan kinerja reaktor. Kemudian, ketika shutdown, perlu menurunkan laju umpan amonium nitrat perlahan-lahan atau bertahap sampai tingkat laju umpan adalah 0, atau sampai tingkat laju umpan terendah yang aman untuk mematikan reaktor secara langsung, dan alir airnya tetap aman hingga suhunya aman. Reaktor tidak dapat secara langsung di-shutdown dengan menghentikan laju alir umpan secara langsung karena sangat berbahaya. Menghentikan laju alir umpan secara langsung akan menyebabkan suhu di dalam reaktor meningkat jika tidak terkendali. Hal ini akan menyebabkan tekanan di dalam reaktor meningkat dan menyebabkan ledakan. Kemudian dalam pengontrolan. Pertama, untuk kontrol tekanan. Ini digunakan karena dekomposisi amonium nitrat merupakan reaksi eksotermis dan menghasilkan gas. Oleh karena itu, tekanan harus selalu dikontrol agar tetap aman. Kemudian, kontrol suhu. Ini digunakan karena dekomposisi amonium nitrat merupakan reaksi eksotermis dan menghasilkan gas. Oleh karena itu, suhu harus selalu dikontrol agar tetap aman. Kemudian, pemisahan aliran umpan. Aliran umpan air dan amonium nitrat harus dipisahkan sehingga dapat mencegah ledakan. Kontrol jenis ini dapat membuat shutdown lebih mudah, yaitu dengan menghentikan aliran amonium nitrat dan aliran air tetap berjalan sebagai pendingin. Hal ini akan membuat proses shutdown lebih mudah dan aman. Kemudian, hal yang dipelajari ketika menerapkan kriteria reaksi runaway. Runaway terjadi ketika kondisi reaktor berubah dari stabil menjadi tidak stabil. Menggunakan suhu umpan optimum untuk mendapatkan konversi tertinggi. Lalu ketika ingin melakukan shutdown, perlu menurunkan laju umpan perlahan-lahan hingga pada tingkat laju umpan terendah. Kemudian mempelajari bagaimana perubahan suhu mempengaruhi kondisi upper steady state. Hal ini juga mempengaruhi keselamatan reaktor. Berikutnya kita akan memplot grafik R fungsi suhu terhadap G fungsi suhu. Pertama kita akan membuat kurva RT terlebih dahulu. Persamaan umumnya adalah R sama dengan CPO dikali dengan 1 plus K dikali dengan T min TC. Di mana proses ini berjalan pada kondisi adiabatik sehingga K-nya bisa kita sama dengankan 0. Sehingga rumusnya menjadi RT sama dengan CPO dikali T min TC. Kemudian, untuk rumus yang sebelum shut off menjadi RT sama dengan CPO dikali T min TC ditambah dengan X dikali DHW. Dan rumus untuk setelah shut off yaitu RT sama dengan CPO dikali dengan T min TC. Berikutnya, untuk kurva G fungsi T, persamaan OD1 untuk dekomposisi amonium adalah GT sama dengan min delta H reaksi dikali tau dikali K per 1 ditambah tau dikali K, di mana rumus K ini bisa dibuka menjadi alfa dikali eksponensial pangkat min E RT. Kemudian, kita memasukkan variabel-variabel yang ada seperti yang ada di dalam tabel ini. Ini adalah hasil dari plot grafik RT GT terhadap suhu. Titik potong antara kurva GT dan kurva RT merupakan temperatur pada reaktor dalam kondisi yang steady state. Jika kita lihat pada grafik, perpotongan garis yang berwarna orange dengan yang berwarna biru adalah suhu dari reaktor yang sebelum shut off. Jika kita lihat pada grafik ini, kita mendapatkan angka sekitar 520 derajat Fahrenheit. Kemudian, perpotongan garis yang berwarna abu-abu dengan yang berwarna biru adalah temperatur reaktor setelah shut off, yaitu 900 derajat Fahrenheit. Shut off ini terjadi karena kalori yang digenerasi dari reaksi exotherm lebih besar daripada kalori yang dibuang. Hal ini mengakibatkan kenaikan temperatur reaktor. Temperatur naik secara signifikan menyebabkan reaktor tidak mampu menahan tekanan internal dalam reaktor tersebut, sehingga akhirnya reaktor yang tadinya stabil berubah menjadi tidak stabil. Pada kasus ini, reaktor langsung mati sehingga aliran air pendingin berhenti seketika.
Laju alir feed yang dihentikan berakibat pada temperatur reaktor yang semakin tinggi karena berhentinya aliran air yang berfungsi untuk menjaga temperatur reaktor dari kemungkinan terjadinya local heating ataupun spot heating, sehingga panas tidak lagi homogen. Akibat temperatur reaktor naik secara signifikan dan menyebabkan terjadinya ledakan 4 menit setelah reaktor dimatikan. Hal ini terjadi karena kondisi operasi dari reaktor berubah dari stabil ke kondisi yang tidak stabil. Pencegahan peledakan reaktor ketika melakukan shut-off dapat diatasi dengan tetap mengalirkan air sebagai pendingin agar temperatur di dalam reaktor tetap terjaga dan juga stabil. Berikut ialah kesimpulannya. Sekian pemaparan dari kami, terima kasih telah menyaksikan.